begitu dahsyat mengembangkan durian dibandingkan dengan kita di Indonesia. Mereka sudah start tahun 1884. Nah, kita baru start durian tahun 1984. Ya. Nah, ini Bapak tahu, ini namanya durian kani, Pak ya. Ini montong. Ya, ini kanyo, ini durian enak di Thailand, Pak, ini yang nomor satunya. Kemudian ada kadung pau. Nah, ini yang di Malaysia. Malaysia start durian pada tahun 1934. Ya. Jadi Malaysia juga dahsyat, dia sudah mengenalkan salah satu duriannya itu D24. Ini sangat terkenal. Kemudian mereka melepas lagi D99, ini sebetulnya mereka introduksi juga dari Thailand. Nah, ini yang sangat terkenal dua durian ini yang seperti dikatakan Pak Dirjen tadi, salah satunya durian Raja Kunyit atau Musangking. Di Singapura harganya 460.000 per buah, Pak. Nah, di Indonesia itu 180.000 per 250 gram yang sudah dibekukan. Ya. Nah, tetapi ketika kita mau mengembangkan ini, ternyata begitu kami teliti, ini ternyata durian Indonesia. Letaknya di Balai Karangan, dibeli oleh pengusaha dari Malaysia, pohonnya ditebang, dibawa ke Malaysia, lalu jadilah durian Malaysia. Kita sekarang mereka mengimpor ke Indonesia. Ya. Dan sekarang permintaan luar biasanya di durian Musangking ini Hong Kong dan Cina. Jadi semua durian di Malaysia sekarang ditebang, kemudian ditopokin diganti dengan durian Musangking untuk permintaan pasar ekspor. Nah, ini citranya Indonesia. Kita baru melepas durian tahun 1984. Ini kemarin sampai 2010. Tadi saya tanya Ibu Direktur, kita sudah melepas 80 varietas durian unggul. Tapi kita tidak tanya durian Stokong ada nggak di Swalaya? Nggak ada, Pak. Durian Petro ada nggak? Nggak ada, Pak. Ya. Nah, ini yang dilepas-lepas OPB 84 semua tahun 84, tapi sampai hari ini kan nggak ada di pasar. Nah, sebabnya apa itu yang kita bahas. Nah, ini airnya di pinggir jalan ada Bangkok, ada Bajul, ada Petro, ada Motong, tapi hanya sekedar nama. Tidak ada asli ini durian apa sebenarnya. Nah, ini saya studi kasus, Pak. Ini salah satu durian kawin, letaknya di Magetan, umurnya sudah 250 tahun. Saking sakralnya ini durian, masyarakat tidak boleh nanam. Hanya ada dua pohon ini di Kecamatan Pelawasan sana, di daerah Sarangan. Dan kalau kita mau kembangkan ini, saya butuh uang 1,5 juta untuk selamatkan, Pak. Jadi kita harus mengikuti orang sana, selamatan, beli kembang sekaman, kalau dia upacara kita baru boleh ambil interest. Nah, ternyata durian ini berbeda, Pak. Jadi ini ada dua pohon durian kawin. Nah, yang dilepas unggul nasional ini hanya yang sebelahnya, Pak. Sementara yang ini tidak dilepas. Nah, karena ini yang lebih unggul dibandingkan ini. Tetapi begitu ini dikembangkan, dia hanya bisa berbunga, tidak bisa jadi buah. Tidak bisa berbuah. Kenapa? Dia butuh pejantan, penyebut dari tetangga. Nah, tetangga pejantannya, ya durian yang ini, mestinya kalau mengembangkan ini juga ini dikembangkan. Sehingga apa? Sampai hari ini, walaupun di Jawa Timur dilepas tahun 2007, mestinya sudah banyak durian kawin di pasaran. Nah, ini kasus lagi, Pak, di Pelangkrongan. Di Pelangkrongan ini juga di Magetan kita temukan antara perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, ini durian hebat, Pak. Dia mampu menyerbu sendiri, luar biasa bagusnya, tetapi tidak dilepas sebagai unggul nasional. Siapa yang salah? Padahal ini lebih enak, lebih bagus dibandingkan dengan kawin. Mampu menyerbu sendiri, jika ditanam tunggal dia bisa berbuah. Tapi kalau tidak dilepas, nah, ada Pak Dirjen di sini, kita mohon apa? BPSP itu atau Dirjen Pembenihan jemput bola. Begitu kita sudah melaporkan bahwa ini unggul bagus, segera dilepas supaya bisa kita perbanyak. Nah, kendalanya ketika ini kita perbanyak, ini Pak kita perbanyak, kita latih petani bagaimana memperbanyak benih duriannya. Kemudian siapa yang beli? Karena kalau dilelang secara lelang nasional, dia harus dilepas jadi unggul nasional. Kasihan petaninya, Pak. Akhirnya apa? Yang dilepas unggul nasional, yang si Tokong tadi, yang tidak jelas. Karena dia memenuhi syarat, Pak, ya. Kemudian atau otong itu kata lain dari durian montong. Akhirnya
di Malang, Pak. Satu pohon durian sebetulnya ada 4 macam warna. Pertama putih, kedua putih kekuningan, yang ketiga kuning, yang terakhir warnanya jingga atau oranye. Ini dalam satu pohon durian. Kenapa sebabnya? Karena efek senia tadi. Jadi kalau dia dikawin sama tetangga, serbuk sarinya apa akan warnanya akan berubah, ya. Itu. Nah sayangnya jingga ini sudah dimakan sama Presiden Pak SBY. Pada saat ketemu saya, Pak SBY bilang, Bapak, off the record ya, bilang Pak SBY, durian jingga ini enak, excellent. Apa jawabnya? Padahal di sekitarnya menterinya banyak yang dampingi. Apa dia bilang? Durianmu enak, tolong ya, sisanya bawakan ke hotel saya. Nanti bibirnya tanam di Cikeas. Padahal menterinya banyak, mestinya dia perintahkan menterinya, ini durian enak, karena kita apa? Impor durian montong 27.000 ton setiap tahun. Kita pangsa pasar durian, pemakan durian. Tetapi kenapa durian kita kalah? Karena kebijakan itu tadi, Pak. Coba Pak SBY bilang, kembangkan durian ini, perintahkan menterinya. Dan tragisnya 2009 makan Pak SBY dipuji enak, sampai hari ini belum menjadi durian unggul nasional. Nyerbuk sendiri dan sangat bagus, tapi sampai hari ini belum. Kita sudah usahakan, sudah daftarkan melalui kerjasama BPSP di Malang. Kemudian ternyata apa? Petaninya ini kita bina, banyak petani yang kembangkan durian jingga ini masuk. Tetapi apa? Begitu pelelangan, yang menang durian otong, kena belabel. Akhirnya durian otong dimasukkan ke petani sini, hilang petani di sini. Akibatnya apa? Durian unggul lokal kita tidak akan berkembang. Maaf Pak, kondisinya seperti itu. Nah ini saya kasih contoh lagi Pak. Ini durian lokal di Bulungan, Kalimantan Utara. Namanya durian berayu. Lihat bunganya luar biasa. Ini kebun saya. Ya, begitu. Nah, terakhir begitu dia berkembang, tak ada yang jadi. Kenapa? Tidak ada penyerbuknya, tidak ada pejantannya. Durian itu unik, ada yang bisa nyerbuk sendiri, ada yang bisa nyerbuk silang, ada yang nyerbuk silang juga tetapi bisa tidak cocok. Nah, akhirnya ya terus kita kawinkan dengan montong. Karena montong sudah masuk pasar, kita coba silangkan karena ini susah jadi. Nah, dari beberapa jadilah beberapa buah. Terus, nah ini induknya ini dia punya bapaknya montong, mamanya durian lokal, ibunya durian lokal, jadinya seperti ini. Tidak kita harapkan, ya. Ternyata bijinya kempes, rasanya apa? Manis, tidak ada rasa durian, tidak berbau, manis saja. Ya. Nah, saya butuh waktu semacam ini 12 tahun untuk mengembangkan semacam ini. Ya. Nah, ini bisa kita kembangkan untuk pasar Eropa. Karena orang Eropa kan tidak senang dengan bau durian. Dianggapnya apa? Kaos kaki yang 2 minggu tidak dicuci. Ya. Karena durian itu enak. Nah ini kasus terakhir, Bapak boleh beli majalah Trubus edisi bulan Oktober. Ya saya salah satu juga narasumber di majalah Trubus. Nah ini namanya durian Tasrifan. Ini tunggal ya. Ternyata begitu kita teliti-teliti ini durian asalnya ya. Kita harus jujur ini dari Malaysia bibitnya. Dia tanam 5 pohon, umur 6 tahun tidak berbuah. Orangnya mangkel. Bahasa Jawanya mangkel. Bongkol begitu ditebang, ditinggalkan 1 pohon. Ternyata karena tinggal 1 pohon yang lain tebang ini ketakutan. Akhirnya apa berbuah. Orangnya lalu misal, saya tebang semua. Nah hebatnya setelah ditebang itu, nah ini lihat kan, tadi itu ada bunganya, ada buah. Nah jadinya luar biasa. Nah setelah kita teliti sejak 2008 sampai hari ini, itu bunganya susul menyusul. Jadi setahun 3 kali. Secara teori dari keluar pentil bunga sampai jadi buah itu butuh waktu 6 bulan. Tetapi karena ini ada bunga, ada buah selalu bermunculan, jadi setahun bisa 3 kali panen. Nah untuk bahasa lebih lanjutnya bisa dilihat di majalah Trubus. Nah ini duriannya, ini petaninya, ini duriannya luar biasa enak. Ini berasa lokal sekali Pak. Dan ini pun harapan saya segera kita daftarkan supaya bisa kita kembangkan di Indonesia. Saya mohon Direktur Pembenihan bisa jemput bola karena ini yang terbaik hasil penelitian kita. Nah ini hasil eksplorasi kami di alam. Ini spesies namanya Durio putejensis. Kalau yang kita makan tadi itu namanya Durio hibitinus. Nah ini warnanya putih.
Nah, ini begitu juga. Bentuk fisiknya durian, tapi rasanya tidak ada duriannya. Dia berasa mutagensis, makanya bijinya menjadi coklat. Ini juga di alam. Ini yang justru temuan spektakuler kita di alam. Nah, lihat, macam ragamnya banyak. Jadi Indonesia ini kaya dengan plasma nova seperti disampaikan tadi. Ya. Nah, luar biasa. Ini betul-betul luar biasa enak. Ya. Karena yang datang di sini itu kurang tua, jadi kita makan. Saya pernah tanya orang, ini rasanya gimana? Seperti ubi atau seperti kopaya. Padahal kalau dia jatuh, rasanya luar biasa enak, berasa durian, tapi tidak berbau durian. Nah, ini bijinya kempes, ini juga enak. Nah, ini yang juga spektakuler. Nah, ini yang mau saya ceritakan. Ini yang namanya musangking tadi. Saya dikirim langsung dari Malaysia, saya makan. Ternyata begitu saya eksplorasi, saya bedakan rasanya 10 kali lebih enak dibandingkan ini. Hanya kalah di warna. Dan ini akan kita daftarkan juga menjadi varietas unggul nasional. Nah, ini turunan montong. Jadi kita juga punya, ya kita tidak bisa meinikan montong karena montong sudah merajai pasar swalayan khususnya tentang durian. Lalu kita coba selama ini montong itu rentan terhadap penyakit namanya Phytophthora. Jadi kalau orang-orang kita sih kenapa tidak sukses nanam durian montong? Kena pelakuan pemakaian pupuk kandang yang pakai aktivator bakteri, lalu terserang. Nah, ini turunan yang tahan. Jadi ini turunan dari montong, kita tunggu 8 tahun. Setelah 8 tahun kita nemukan ini lebih bagus dari montong aslinya. Nah, ini Bapak belum pernah lihat, ini durian Pak, berdaging merah. Ya, masih saya mahasiswa doktoral, ini mau dibeli Thailand 2 miliar. Karena saya orang Indonesia, kebangsaan saya tinggi, saya nggak mau. Saya takut kasus seperti durian musangking. Dengan bangganya ini saya bawa kemana? Direktur pembenihan. Begitu saya sampaikan, ini loh ada durian bagus, enak. Tanggapannya nggak ada. Ini tahun 2009 sampai sekarang nggak diapa-apain Pak. Saya takut ditebang juga, dimusnahkan orang juga. Tapi saya sudah ambil interestnya, sudah saya kembangkan di kebun saya. Ini betul-betul unik. Durian berdaging merah. Dan sekarang ada mahasiswa saya, kebetulan saya bimbing mahasiswa durian merah Banyuwangi. Kenapa? Durian merah ini punya afrodisiak. Jadi kalau bagi laki-laki yang makannya, tegangannya bisa tinggi. Nah, kita udah teliti pada tikus. Nanti kita publikasikan, sekarang lagi diteliti. Tikus itu yang tikus besar, bukan mencit ya, dikasih makan durian terus, benar nggak punya efek afrodisiak? Nah ini Pak, ini yang di Banyuwangi, yang terkenal yang biasa orang durian Pak Sirat atau durian Kemiren, durian Abang Banyuwangi. Nah Bapak mungkin pernah dengar ada durian Pelangi namanya, itu yang dari Monokwari Papua. Setelah kita urut berdasarkan data sekunder kita wawancarai. Nah, durian Pak Sirat ini umurnya udah 400 tahun di Banyuwangi. Nah, kita duga ini silangan alam, tapi lihat dari bijinya, ini tulen durian Gibitinos yang bisa dimakan. Tapi uniknya dia berwarna merah ya, ada semburat merahnya keluar. Nah, ternyata ini tidak boleh dikembangkan. Yang kembangkan hanya keluarga. Jadi turun-temurun di sana sekarang ada sudah 35 varian durian ini, dan salah satunya dibawa orang Jawa transmigrasi ke Monokwari. Ditanam di sana 26 tahun yang lalu heboh timbul namanya durian Pelangi dari Monokwari. Dan aslinya dari Banyuwangi. Nah, saya cerita sedikit ini tentang durian. Ini jantannya. Jadi durian itu dalam satu bunga ada jantan, ada betinanya. Nah, biasanya kalau sore hari ada serangga yang menyerbukan. Nah, sayangnya antara jantan dan betina ini pada durian lokal matangnya tidak bersamaan. Nah, terbalik kalau manusia mau kawin sama-sama malam hari ya. Kalau durian ini kawinnya malam hari, manusia juga malam hari ya, jaraknya siang ya. Nah, kalau durian yang betinanya lurus dulu baru bengkok. Kalau manusia kan bengkok dulu baru lurus. Untuk laki, tapi dia terbalik. Untuk wanitanya dia lurus dulu baru bengkok. Kemudian jatuhlah serbuk sari ini di kepala putih, baru jadi. Nah, cuma kelemahannya untuk lokal antara ini serbuk sari sama ini tidak cocok.
berbuah. Nah, durian montong, durian radungkong, kandiau dan sebagainya yang introduksi itu kenapa bisa? Karena mereka penelitiannya sudah lama, mereka sudah dapatkan durian yang mampu kompatibel antara tebu sari jantan dan betina. Nah, kami sudah merilis kembali ulang dari kemarin sekarang sudah 80 dari 75 varietas unggul nasional itu siapa-siapa saja durian mana aja yang bisa diurus sendiri. Nah, ini saya rekomendasi ini tidak diminta oleh kementerian. Ya, maksud saya kalau mereka minta ini akan kita berikan supaya inilah yang dikembangkan. Supaya apa? Kita betul-betul menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Durian asli tempat kita, tapi kita impor dari Thailand. Nah, ini kita ngawinkannya siang-siang dikastrasi dulu, malam-malam lalu dikawinkan. Ini masih saya sepaham dengan Amroji, ini masih ada tulisnya. Nah, ini yang kita silangkan ya antara spesies ini sudah kita lakukan. Ya, inilah durian-durian masa depan kita ya, yang merah. Jadi kedepannya durian kita semua berdaging merah, tapi tetap berasa seperti durian. Dan ini sudah kami lakukan. Nah, ini hasil biji dari silangannya. Nah, ini kita coba dianalisa pakai enzim eksterase dan piroksidase, bagaimana turunan dan sebagainya. Tapi ini sekarang sudah dibeli sama Lab Parahita. Jadi di Jogja ada Lab Parahita, bosnya itu namanya Pak Sultan Amin, hobinya makan durian. Jadi semua hasil penelitian saya ini diambil oleh beliau. Ya, ini tantangan masa depan, daging buah durian harus tebal, bijinya kempes, daging buah tidak lengket, aroma tidak kuat, daging buah yang lebih merah. Buah dapat diperang tanpa mengurangi kualitasnya. Edible-nya minimal 20%. Nah, inilah mimpi kita ke depan, durian-durian kita bisa seperti ini. Nah, ini di kebun saya sendiri. Ya, ini bisa juga kita bikin seperti ini. Ini namanya durian kura-kura, tapi bisa berbuah di batang. Dan ini kita silangkan juga. Ke depan kita nggak perlu lagi panen di atas, tapi cukup panen di bawah. Nah, ini sedikit tadi tentang perbanyakan durian. Jadi populasi ini sudah kita tinggalkan metode ini. Ya, kita sudah beralih ke metode grafting. Dan Thailand, Malaysia pun sudah tidak menggunakan ini. Kenapa kita menggunakan ini? Karena lebih cepat berbuah, lebih cepat berkembang dibandingkan dengan sistem populasi. Nah, ini tadi seperti yang disampaikan, kalau Bapak punya durian yang tidak bagus, Bapak bisa tebang duriannya, namanya di top walking, durian sebesar ini, lalu disisipkan durian yang terbaik. Nah, bagaimana caranya? Panggil kita akan kursuskan Bapak-Bapak gratis bagaimana cara berbuat semacam ini. Boleh seperti ini, disusukan dulu, ya, ini disambungkan boleh. Atau seperti ini yang di Banyumas. Nah, ini kelemahannya yang di Banyumas, semua durian berkaki ganda dinamakan durian bawor. Padahal varietasnya ada bermacam-macam durian. Dan durian kalau dikakikan banyak begini dalam polybag, ketika ditanam di lapangan, akan satu lagi kakinya sebanyak ini ya. Dia akan menyatu. Nah, kalau mau bikin dia unik semacam ini, tanam di lapangan semua ya. Jadi jaraknya 1 meter baru digempet-gempetkan. Nah, ini durian bisa disetek, bisa dicangkok. Saya menemukan bahwa durian yang bisa dicangkok butuh waktu 8 tahun ya. Ternyata durian bisa dicangkok. Nah, harapan saya supaya bisa dicangkok apa? Supaya lebih cepat berbuah. Tetapi prediksi saya keliru. Ternyata sampai sekarang umur 3 tahun duriannya belum berbuah yang hasil cangkokan. Nah, ini Pak Dirjen, kami sudah bersatu di di Durian Mania Indonesia. Ya, kami